Pancaran auramu berkilau membuat diri kamu semakin sukses. Jadi, hai, my name is Maha. Jadi kita kembali lagi di dalam general reading kali ini. This is fun reading untuk memboost energi positif. Jadi nanti aku bakalan lihat potensi diri dan aura yang terpancar ya, yang ngebuat diri kamu sukses. Untuk kalian yang baru channel aku, hai. Gimana caranya fokus sama energi sendiri? Sebutkan pertanyaan dalam hati. Ini adalah timeless reading, mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu menonton. Nanti kalau aku menyampaikan validasi soal zodiak, tolong dicek Sun, Moon, Rising, Venus, and Vedic Rising dan sifat dari zodiak tersebut gitu. Dan then kalau misalnya aku tuh percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi siapapun yang klik video ini berarti ada pesannya untuk dirimu. Namun tetap kita harus bijak dalam proses. Oke? Aku bakalan cek dulu energi kamu seperti apa untuk yang sekarang dan energi kamu di masa depan. Energi kamu yang sekarang seperti apa? Protection. This video. Ada banyak banget dari kalian yang lagi suka nonton atau lagi suka ngelihat film atau drama. Di situ bakalan bisa dapat banyak pesan sih gitu dari sesuatu yang kamu nonton. Atau ada tergerak hatinya untuk menonton sesuatu, ini adalah validasi. Go ahead, tonton itu. Ini ada ringginya ya. So ada 4 kartu yang keluar. Di sini ada Ace of Pentacle, ada The Knight of Pentacle, The Knight of Cups, sama Ten of Swords. Ada energi Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Scorpio, Cancer, Libra, Gemini, Aquarius. Di sini sebenarnya ada sesuatu yang harus diselesaikan. Jadi kalau yang aku lihat, Ten of Swords itu menandakan kamu menyelesaikan sebuah fase dalam kehidupan. Nah, Ace of Pentacle akhirnya semesta memberikan peluang baru. Cuman dari Ace of Pentacle sendiri, istilahnya saat ini hidup kamu lagi dikasih rezeki gitu. Rezekinya bisa dalam bentuk hadirnya seseorang, teman-teman, atau someone special, atau bahkan kehadiran peluang dan finansial dan materi gitu. Nine of Pentacle itu menunjukkan ada pergerakan yang santai yang kamu buat lah gitu untuk karir, untuk kesuksesan. Cuman ini sesuatu yang pasti ya kalau aku lihat. Nah, ada The Knight of Cups, ada romance juga. Jadi gini, untuk kalian yang maskulin, aku lihat energinya saat ini kamu harus memfokuskan diri ke anugerah yang hadir, menyelesaikan suatu fase dalam hidup kamu agar hal baru bisa dimulai, terutama di karir gitu. Jadi ada sebenarnya harus banyak usaha juga, harus banyak action sebenarnya. Cuman ini diminta slow but sure. Artinya yang penting adalah langkah walaupun kecil tapi bermakna gitu. Untuk kalian yang maskulin, untuk kalian yang feminin di sini energinya adalah ada kehadiran seseorang. Nah, ini kehadiran seseorang yang aku lihat lebih dari satu ya gitu. Jadi ini bisa dalam bentuk pertemanan, bisa dalam bentuk percintaan. Cuman di sini ada orang-orang lah yang membuat hidupmu lebih berwarna gitu. Nah, ini energi kamu. Aku bakalan lihat untuk energi kamu nanti ya in the future. Energi kamu di masa depan seperti apa? Tuh, sus video energinya. I see window di sini. Ada yang sedang berimajinasi atau harus melakukan visualisasi gitu untuk bisa keluar dari belenggu, untuk bisa keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan agar bisa punya harapan gitu. Jadi kayak membayangkan diri kamu di masa depan seperti apa. Dan di sini ada The Hangman, The World. Waktunya untuk banyak bercermin sih kalau yang aku lihat di sini. Di masa depan kalau yang aku lihat di sini kamu akan banyak bercermin. Banyak banget momen-momen dimana kamu akan lebih banyak ikhlas kalau aku lihat. Nah, keikhlasan yang kamu punya akhirnya banyak banget kekuatan dari semesta yang ngebawa kamu dan mengarahkan kamu dan mendorong kamu ke titik yang paling benar gitu. Jadi ke jalan yang paling benar gitu. Nah, dari energi The Hang Woman di sini ini ngomongin soal keikhlasan, soal konsep legowo,
konsep yang benar-benar ikhlas, jadi menggantungkan semua harapan sama yang di atas. Tapi momen seperti ini kamu akan dapat banyak epiphany banyak ilham akan banyak informasi yang datang. So sorry. Nah, dari energi the world sendiri, the world itu menunjukkan kalau hidup kamu lebih luas lagi gitu. Ini bisa ngomongin soal pertemanan, ini bisa ngomongin soal lingkungan pekerjaan, jadi lebih diperluas lah jaringannya. Cuman yang namanya the world itu, ini adalah dunia ada di tangan kamu. Kamu mau ngapain aja, mau fokus kemana aja, sebenarnya peluangnya ada gitu, asal kamu mau fokus. Nah, di sini dari judgment ini adalah panggilan hati. Jadi nanti ada momen dimana kamu akan ngikutin panggilan hati kamu untuk percintaan, untuk pekerjaan, untuk karir, untuk spirituality gitu. Jadi nanti akan ngikutin hati. Nah, di sini kalau kamu lihat ini ada dimensi lah gitu, ada perbedaan dimensi atau ada portal istilahnya. Nah, perubahannya cukup drastis saat kamu mampu untuk ini ikhlas. Drastisnya itu kayak kamu ada di dunia baru gitu. Jadi ini bisa ngomongin soal peluang, balik lagi peluang pekerjaan, percintaan, bahkan spirituality ya. So aku bakalan lihat ke potensi diri ya, apa yang membuat aura kamu lebih berkilau, lalu menarik banyak rezeki dan kesuksesan. There's great guy, the angel from power, like I think it says. Tell me about the people who watch this video potential. Potensi dalam diri yang membuat auranya terbuka. Ada weight of the world, boundaries let it go, it's not yours to carry. Jadi ini disarankan untuk meringankan bebanmu gitu. Jadi kadang-kadang manusia itu terpatok dan terbelenggu sama konsep saving the world lah istilahnya. Yes, kita semua itu adalah peran utama di hidup kita masing-masing. Kita tuh kayak hero lah gitu. Tapi kita juga harus tahu boundaries dan batasan di mana kita mau memikul berapa nih gitu, mau berapa berat yang kita pikul. Tanggung jawab, pilihan hidup gitu. Jadi semakin kamu tahu worth-nya kamu, semakin kamu tahu harga diri kamu, semakin kamu tahu betapa berharganya diri kamu, kamu akan lebih mudah untuk bisa menyingkirkan tanggung jawab yang bukan dirimu, yang bukan harusnya kamu pikul. Disarankan untuk let it go, jadi melepaskan. Jadi kayak kita membawa beban nih dari kemarin, istilahnya kamu bawa tas ransel lah gitu, yang mampu kamu pikul tuh cuma 5 kilo, kamu kemarin membawa 10 kilo, jadi yang 5 kilonya dihempaskan gitu. Jadi beban-beban, baggage atau ya beban lah gitu dari masa lalu, dari seseorang, tanggung jawab yang bukan tanggung jawab kita, itu lepaskan gitu. Nah, saat kamu mampu untuk melepaskan, kamu bisa terbang. Istilahnya kayak kamu benar-benar mampu untuk bisa membuka potensi diri gitu. Potensi dirimu yang membuat aura kamu berkilau. Ada doctor sama ada nature. Jadi gini, kamu mempunyai kemampuan untuk healing, cuman balik lagi, ini ada beberapa kemampuan yang istilahnya healing itu bukan tanggung jawab kamu untuk menyembuhkan orang lain, tapi healing itu datangnya dengan senatural mungkin. Kita menjadi orang yang positif, kita tidak ada niat untuk healing, tapi positifnya kita bisa membantu gitu, bisa memberikan healing. Jadi gini, yang tricky adalah saat kita niat banget memfokuskan ke sesuatu, itu jatuhnya jadi energi obsesi. Obsesi itu tidak akan pernah sehat. Obsesi itu malah akan memblok energi kamu. Tapi kalau kamu mencurahkan atau menyalurkan itu secara natural mungkin, itu membuka aura. Jadi gini,
Triknya adalah yang tadi aku bilang. Saat kita menjadi jati diri kita seutuh-utuhnya, kita jadi lebih baik lah secara person, atau jadi versi terbaik diri kita sendiri. Kita tuh istilahnya jujur sama kehidupan kita sendiri, menjalani kehidupan dengan jujur, dan kita pun menjadi sosok orang yang sehat konsepnya. Nah, sehatnya kita kan membuat diri kita bahagia nih gitu. Kebahagiaan kita terpancar secara energi, secara aura. Nah, di situ yang akan ngebantu orang-orang sekitar untuk melakukan penyembuhan gitu. Jadi baiknya kita itu terpancar, manifest keluar, akhirnya itu memberikan inspirasi untuk orang-orang sekitar. Nah, di sini juga ada yang bisa terkoneksi sama nature. Jadi nature, alam semesta, Ibu Pertiwi itu banyak memberikan energi positif untuk dirimu, dan itu bisa nge-charge diri kamu sendiri. Jadi vibrasi-vibrasi dari alam itu bisa menyembuhkan diri kamu sendiri, dan kamu bisa menyalurkan vibrasi alam untuk orang-orang sekitar gitu. Nah, yang aku lihat di sini dari energi dokter sendiri, untuk beberapa dari kalian memang ada di bidang medik. Contohnya ya, untuk kalian yang bekerja di bidang medik, atau sesimpel kayak kamu jualan suplemen lah gitu, ini bagus banget energinya, karena kan tujuannya untuk ngebantu orang-orang sekitar gitu. Cuman balik lagi yang tadi, kitanya juga harus sehat dulu gitu. If we want to help someone, kita bantu orang lain, diri kita juga harus sehat, mental, jasmani, rohani gitu, semuanya, raga, jiwa, itu semuanya harus sehat. Jadi benar-benar yang kita curahkan dan kita pancarkan itu sesuatu yang kita pun jalanin itu gitu. So, dan ini ya yang kalian bertanya-tanya, kalau misalnya bisnis apa yang cocok untuk kamu yang bisa bikin kamu lebih sukses lagi, ini sesuatu yang bentuknya kayak healing, holistic care, medik, atau bahkan kayak suplemen-suplemen yang berhubungan sama nature. Kamu bikin jasa atau punya jasa untuk traveling, jasa untuk apa tuh namanya kalau traveling, yang membentuk ya kayak touring gitu ke tempat-tempat yang memberikan vibrasi yang baik, itu kayak tempat-tempat yang sangat natural, tempat-tempat yang benar-benar alam semestanya itu kerasa banget lah gitu. Itu juga bisa bagus gitu. Dan tanaman itu juga bisa banyak ngebantu gitu. So, kita bakal lihat dari Lenormand ya. Jadi auramu yang berkilau, yang ngebuat diri kamu semakin sukses. Sini flames. Flame itu artinya kayak ada sesuatu yang membara di hati. Jadi kamu punya semangat yang luar biasa. Controlling your flame juga, tapi jadi jangan sampai kamu punya sesuatu yang membara nih di dada, tapi jangan sampai yang membara itu malah bikin kebakaran semuanya gitu. Jadi pertama harus controlling amarah gitu, jadi jangan gampang marah. Nah, di sini ini ngomongin soal kamu mampu untuk bisa menyembuhkan diri sendiri sebenarnya dari hal-hal yang bentuknya kayak negatif energi. Dimana karena kalau dari flame sendiri istilahnya ada sesuatu yang negatif nih gitu, ini akan kebakaran sendiri dari semangatmu dan dari energi positif kamu gitu. Dan kamu pun ada keberuntungan di sini. Keberuntungannya adalah gini, kamu akan selalu punya semangat dan stamina yang bagus. Jadi aku tidak akan baca soal kesehatan, tapi ini kamu punya potensi untuk punya stamina yang bagus. Jadi imun sistem yang luar biasa. Bagus banget. Nah, untuk kalian yang punya isu-isu di kesehatan yang kamu ngerasa sistem imun kamu lagi drop, coba difokusin untuk naikin sistem imun. Saat sistem imun kamu naik, nanti di sini akan ada potensi untuk bisa jadi lebih otentik untuk diri sendiri karena kamu punya semangat yang luar biasa. Nah, auranya juga akan otomatis berkilauan. Di sini ada lili. Ini happiness. Jadi dari diri sendiri harus happy dulu. Nah, ini ngomongin soal happy life, dimana happy life itu semua orang konsepnya beda-beda. Bagi kamu sama bagi aku pasti konsep happiness itu beda. Nah, itu kamu bentuk sendiri. Kita nggak boleh copy orang lain. Misalnya ada, kamu lihat nih di Instagram, bagi dia kebahagiaan itu ya pamer harta, contohnya ya.
ya bukan berarti kamu juga harus seperti itu, karena jalan kamu sendiri, jalan dia sendiri. Jadi apa yang kamu lihat di sosial media sometimes juga nggak, bentuknya bukan happy gitu. Itu kadang-kadang kan yang namanya sosial media kan kebanyakan palsu ya. Nah, kita tidak bisa ngebentuk kehidupan kita sendiri berdasarkan sama ekspektasi sosial yang belum tentu itu asli gitu. Nah, makanya kita harus ngebentuk sendiri konsep kebahagiaan itu untuk kita apa. Mulai dari hal-hal kecil. Contoh ya, kamu mampu untuk beli makanan kesukaan kamu. Kamu mampu untuk beli minuman kesukaan kamu. Kayak kamu bisa beli banyak lah gitu, nggak ada limitnya gitu contohnya. Itu kan kebahagiaan yang tidak terhingga juga ya gitu. Nah, di situ dilihat dari hal-hal kecil, kesehatan yang kamu punya gitu, kamu bisa jalan ke sana kemari. Nah, di situ loh hal-hal kecil disyukurin dulu. Nah, semakin dari hal-hal kecil itu akan bisa semakin besar. Nah, itu yang kita, konsepnya yang kita buat dan kita bentuk sebagai kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Ini ada shape. Nah, di sini juga ada beberapa dari kalian yang istilahnya ya kayak panggung nih, contoh. Kamu terbiasa untuk naik panggung di area RT-mu lah gitu, tapi nggak ada yang nonton nih gitu, karena orang-orang sibuk sama keadaannya sendiri. Nah, kamu akhirnya pindah atau kamu nggak sengaja ke suatu tempat, ke kota gitu yang areanya lebih luas lagi, terus kamu naik panggung, malah orang-orang lebih memperhatikan kamu. Jadi kadang-kadang ada sebuah tempat yang memanggil jiwa kita, memanggil hati kita, pergi ke tempat tersebut, dan di situ tempat itu akan sangat ngeblessing atau memberikan kamu banyak energi keajaiban. Di sini dok, ini adalah diri kamu orang yang setia. Kesetiaan kamu pun itu memberikan aura yang cukup berkilau. Nah, di sini kamu menjadi sosok orang, kayak sosok teman yang bisa diandalkan lah gitu. Nah, kadang-kadang manusia itu hidupnya kan suka sendiri gitu. Tapi kalau aku lihat di sini, takdirmu adalah untuk bersama-sama. Jadi kayak punya teman-teman gitu. Nah, di sini kamu akan punya teman-teman yang sangat akan suportif dan setia sama kamu. Di sini ada book. Buku itu adalah jendela ilmu. Di mana di sini sarannya adalah untuk selalu haus untuk belajar gitu. Jadi kamu punya banyak knowledge dan pengetahuan kamu itu menjadi bentuk sesuatu yang berkilauan. Jadi sesuatu yang unik di dalam dirimu sendiri. So, kita bakalan lihat ini aku bakalan lihat pesan dari Spirit Guide ya untuk kedepannya. Itu sih tadi ada satu pesan, saya sebenarnya mungkin ada sebuah panggilan jiwa untuk pergi ke suatu tempat atau ngelakuin sesuatu. Lakuin aja. Di situ kamu akan ketemu teman-teman kamu, ketemu orang-orang untuk kamu, ketemu lingkungan untuk kamu, ketemu potensi pekerjaan untuk kamu, gitu. Odin. Ini lucu banget, aku tuh barusan habis nonton Thor. Terus keluarnya Odin. Tapi aku nonton itu bagian yang dia kembali ke masa lalu, ketemu sama mamanya Freya. Jadi ada psychic insight. Your third eye is open, see the truth for what it is, follow your intuition. Nah, ini ada sebuah intuisi. Di dalam diri kamu punya potensi untuk mempunyai kemampuan psychic, kemampuan supernatural. Jadi intuisi kamu tuh tajam banget, jangan diabaikan. Kalau diabaikan sama aja kayak kita denying sama diri sendiri gitu. Jadi kayak kita menjadi sosok orang yang palsu gitu. Makanya kenapa kita harus jadi benar-benar bisa dengerin diri kita sendiri dan percaya sama apa yang kita rasakan atau intuisi kita bilang. Cuman dari sini third eye kamu akan semakin terbuka. Ini goyang-goyang mulu loh. Third eye kamu akan semakin terbuka. Jadi istilahnya mata ketiga kamu akan semakin terbuka. Kamu akan melihat sebuah kebenaran seada-adanya. Dan di sini follow your intuition. Kenapa aku ketawa kadang-kadang gini? Kadang-kadang tuh manusia tuh pengennya yang manis-manis. Jadinya kita tuh kayak menaburi sprinkle lah gitu di kehidupan. Jadi
kita tuh kayak memberikan selimut ilusi untuk kehidupan. Nah, saat mata ketiga kita terbuka, kita ngelihat kebenarannya benar-benar kebenaran gitu. Jadi gak ke filter. Yang tadi yang bisa kita ngelihat sesuatu dengan filter, yang indah-indah, akhirnya ngelihat benar-benar gitu. Nah, itu adalah challenge-nya. Di sini ada Sanat Kumara, light activation. Shine your light, your internal guidance is coming through loud and clear. Ini kayak validasi. Jadi nanti ada sebuah guidance, arahan dari dalam diri sendiri, itu udah jelas banget. Coba didengerin. Increase awareness, Master Buddha. Deep connection, trust your inner voice. Ini diminta untuk percaya sama diri sendiri. Krishna. Devotion, trust your spiritual guidance, your commitment has been recognized, you are loved unconditionally. Ini diminta untuk percaya. Ini kartu percaya, ini see the truth. Ini 4 kartu ngomongin soal percaya sama guidance atau arahan di dalam diri sendiri. Major spiritual chains are unfolding. This is your chain to soar. Nanti yang tadi aku bilang, nanti ada konsep di mana kamu akan bisa menemukan jati diri seperti apa. Ini waktunya kamu buat tunjukin kemampuan diri gitu. So, aku bakalan lihat the outcome of the situation. The outcome of the situation. The Two of Pentacles. Nanti ada balance, ada keseimbangan. Jadi nanti spiritualnya bakalan jor-joran banget nih ya, karena ada balance. And then di sini ada Four of Swords. Ada banyak pesan-pesan lewat mimpi. Jadi coba punya jurnal sendiri, jurnal mimpi. Jadi itu bakalan sangat ngebantu nantinya kalau kamu lagi iseng atau butuh guidance, butuh bantuan, terus kayak nggak percaya sama diri sendiri. Coba lihat kembali buku-buku mimpi itu. Nanti kamu akan dapat pesannya. Cuman dari Four of Swords sendiri ini diminta untuk lebih banyak meditasi, lebih banyak untuk berdiam diri, untuk bisa berdialog sama diri sendiri. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.